Malam itu, Aisyah, seorang wanita muda dengan wajah penuh keceriaan dan semangat, memulai pendakian bersama dua sahabatnya di Pegunungan Merbabu, Yogyakarta, tahun 2018. Pendakian ini mereka rencanakan sejak lama, sebagai ajang melepas penat dari rutinitas dan mencari ketenangan di alam. Namun, siapa sangka perjalanan yang seharusnya menyenangkan ini akan berubah menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Di tengah kegelapan dan rasa takut, mereka bertemu seorang kakek tua berusia 80 tahun, yang kehadirannya justru membangkitkan rasa aman di hati Aisyah. Tidak ada yang pernah menduga, di tengah kesunyian hutan, perasaan mereka saling terikat dengan cara yang tak biasa. Sebelum melanjutkan cerita ini, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar agar kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Pendakian malam itu dimulai dengan penuh semangat. Tawa dan canda mereka menyatu dengan suara angin yang berhembus lembut di antara pepohonan. Aisyah dan dua temannya, Lani dan Rina, berjalan dengan langkah-langkah ringan, memandang keindahan hutan yang menenangkan. Lampu senter mereka menerangi jalan setapak yang agak licin, namun mereka merasa siap untuk menghadapi tantangan. Namun, ketika malam semakin larut dan kabut tebal mulai menyelimuti jalur pendakian, suasana menjadi mencekam. Lani yang biasanya penuh percaya diri mulai merasakan kegelisahan. "Aisyah, kita masih di jalur yang benar, kan?" bisiknya dengan nada cemas. Aisyah mencoba menenangkan temannya, tetapi dalam hati ia juga mulai ragu. Jalan setapak yang mereka lalui terlihat asing, dan setiap kali mencoba melihat peta di ponsel, sinyal mereka hilang. "Tenang saja, Lan. Aku yakin kita bisa menemukan jalan," kata Aisyah, berusaha terdengar tegar. Namun, di balik suaranya yang tenang, kegelisahan mulai menyusup. Hutan semakin gelap, suara alam yang biasanya tenang kini berubah menjadi desiran angin yang aneh. Langkah kaki mereka semakin lambat, rasa takut mulai menguasai. Saat itulah, dari kejauhan, mereka melihat cahaya redup yang bergerak mendekat. Seorang kakek tua, dengan tongkat kayu di tangannya dan pakaian sederhana, muncul dari balik pepohonan. Raut wajahnya tenang, senyumnya menenangkan hati mereka yang penuh kecemasan. "Anak-anak, kalian tersesat?" Suaranya lembut namun penuh wibawa, seolah sudah biasa menghadapi situasi seperti ini. Ketiganya saling berpandangan, bingung sekaligus lega. Aisyah yang paling berani akhirnya menjawab, "Iya, Kek, kami tersesat. Kami tidak tahu jalan pulang." Kakek itu tersenyum lagi. "Tidak apa-apa. Malam di hutan bisa menipu. Jika kalian mau, ikuti saya. Ada gubuk di dekat sini, kalian bisa beristirahat sampai pagi." Dengan perasaan campur aduk antara takut dan lega, mereka memutuskan mengikuti sang kakek. Perjalanan menuju gubuk terasa panjang, dan Aisyah sesekali melirik ke arah sang kakek, merasakan kehadiran yang berbeda. Sang kakek berjalan pelan namun mantap, seolah-olah ia adalah bagian dari hutan itu sendiri. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah gubuk kecil yang tampak rapuh namun hangat. Kakek itu menyalakan lampu minyak, dan suasana gubuk menjadi lebih terang. Aisyah, Lani, dan Rina duduk dengan hati-hati, masih mencoba menenangkan diri. "Terima kasih banyak, Kek," ujar Aisyah dengan tulus. "Kalau bukan karena kakek, mungkin kami masih kebingungan di luar sana." Kakek itu hanya mengangguk sambil tersenyum. Matanya memandang Aisyah dengan pandangan yang dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu namun menahannya. Malam itu, saat mereka mulai beristirahat di gubuk yang hangat, Aisyah merasakan sesuatu yang aneh. Ada perasaan tenang, seolah ia telah menemukan tempat yang aman di sisi kakek tua itu. Malam semakin larut, dan suasana di gubuk kecil itu semakin tenang. Rina dan Lani terlelap dalam kelelahan, tetapi Aisyah tetap terjaga, tak mampu menepis rasa penasaran terhadap kakek tua yang telah menyelamatkan mereka.
Cahaya lampu minyak menerangi wajah sang kakek, menyoroti keriput-keriputnya yang dalam. Ia tampak begitu damai, seolah hutan ini adalah rumahnya sejak lama. Keheningan malam dan suara serangga hutan menjadi latar yang menenangkan, membuat Aisyah tak ingin mengalihkan pandangannya. Setelah beberapa saat, kakek itu menoleh kepadanya, menyadari tatapan Aisyah yang penuh tanya. "Mengapa kau masih terjaga, nak?" Tanyanya dengan suara lembut, suaranya terasa menenangkan, seperti angin malam yang berhembus ringan. Aisyah tersenyum, berusaha menyembunyikan rasa canggung. "Entahlah, Kek. Mungkin karena saya masih tak percaya ada yang begitu baik hati di tempat seperti ini." "Kakek tinggal di sini seorang diri?" Sang kakek mengangguk. "Hutan ini sudah menjadi bagian hidupku sejak lama. Tempat ini adalah rumahku," jawabnya. Suaranya penuh ketulusan. Aisyah tertegun. Ada sesuatu yang tenang dan bijaksana dalam kata-kata kakek itu. Sesuatu yang membuat hatinya tertarik lebih dalam. Seolah di balik tubuh tua itu ada jiwa yang penuh kebijaksanaan dan ketenangan yang ia rindukan. "Kakek, bagaimana bisa hidup sendiri di sini? Apa tidak merasa kesepian?" Kakek tersenyum, pandangannya tertuju ke arah luar jendela yang menghadap ke gelapnya hutan. "Kesepian, nak, itu hanya ada di hati yang gelisah. Ketika kita berdamai dengan diri, kesunyian pun terasa penuh." Ia menatapnya dengan tatapan lembut. "Kau juga bisa merasakan ketenangan itu, jika kau mau." Aisyah terdiam, mendengar kata-kata kakek yang menyentuh jiwanya. Ia merasa seolah semua kegelisahan yang ia bawa dari kehidupan kota memudar dalam kehadiran sosok ini. Tanpa sadar, ia menatap kakek dengan mata yang dipenuhi rasa kagum. Ada kehangatan yang tumbuh dalam hatinya, perasaan yang sulit dijelaskan. Ketika malam semakin larut, Aisyah merasakan dirinya ingin mendekat lebih dalam kepada sosok kakek ini, bukan sekadar sebagai penyelamat. Ia tergerak, duduk lebih dekat kepadanya. Perasaannya terasa campur aduk. "Terima kasih sudah menyelamatkan kami, Kek," ucapnya pelan, penuh arti. Kakek itu mengangguk. Tangannya yang penuh keriput menyentuh punggung tangan Aisyah dengan lembut, penuh kasih sayang. "Tidak ada yang perlu disyukuri. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan," jawabnya dengan senyum hangat. Keheningan kembali memenuhi ruangan, namun kali ini terasa berbeda. Ada perasaan tenang, damai, bahkan sedikit kehangatan yang membuat hati Aisyah berdebar. Dalam kesunyian itu, perasaan yang tak biasa mulai tumbuh, seperti tunas yang muncul di musim semi. Saat mereka duduk berdampingan di malam yang sepi itu, Aisyah merasa seolah waktu berhenti. Tatapannya bertemu dengan tatapan sang kakek, dan tanpa kata-kata, keduanya saling memahami. Di bawah sinar temaram lampu minyak, Aisyah merasakan sebuah ikatan yang tak dapat dijelaskan, seolah mereka telah lama saling mengenal. Pagi datang dengan lembut, membawa sinar matahari yang menembus celah-celah dinding gubuk sederhana itu. Aisyah terbangun dengan perasaan hangat yang aneh di dadanya. Malam yang ia habiskan bersama kakek tua itu meninggalkan kesan yang mendalam. Rina dan Lani masih terlelap, namun Aisyah merasakan panggilan untuk berbicara lebih lama dengan kakek. Ia menatap ke arah luar dan mendapati kakek itu duduk di bangku kayu di luar gubuk, memandang hutan dengan tatapan yang penuh kedamaian. Aisyah keluar, menghampirinya. Tanpa kata-kata, ia duduk di samping kakek, menikmati udara pagi yang segar dan suara burung yang menyambut hari baru. Ada sesuatu yang begitu damai dalam kehadiran kakek itu. Sesuatu yang membuatnya merasa tak ingin pergi. Kakek menoleh dan tersenyum lembut kepadanya, seolah tahu bahwa ada perasaan yang tersimpan di hati Aisyah. "Kau ingin berbicara, nak?" tanyanya pelan, penuh perhatian. Aisyah mengangguk, matanya menatap jauh ke dalam mata sang kakek. "Kek, mengapa saya merasa seperti sudah lama mengenal kakek? Padahal kita baru bertemu semalam." Kakek itu tersenyum, tatapannya penuh makna.
Kadang, hati lebih paham daripada pikiran. Mungkin kita bertemu bukan untuk saling mengenal, tetapi untuk saling memahami. Kata-kata kakek itu membekas dalam hati Aisyah. Tanpa sadar, ia meraih tangan kakek dengan lembut. Jemari mereka bertautan, dan dalam keheningan itu, perasaan mereka seolah tersampaikan tanpa perlu kata-kata. Ada kehangatan yang mengalir di antara mereka, kehangatan yang tak pernah Aisyah rasakan sebelumnya. Ia merasakan debaran di dadanya, tetapi juga ketenangan yang luar biasa. Dengan suara bergetar, Aisyah berbicara pelan. "Kek, jika saya pergi dari sini, akankah kakek masih mengingat saya?" Sang kakek menatapnya dalam-dalam. Raut wajahnya penuh kasih sayang. "Nak, setiap jiwa yang pernah singgah di hati kita tidak akan pernah hilang. Kau akan selalu ada di sini, di dalam hati." Aisyah tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia tahu bahwa kata-kata kakek ini bukan sekadar ucapan. Ada perasaan yang jujur, murni, yang hanya bisa dirasakan dalam keheningan hutan ini. Ia merasakan dorongan untuk lebih dekat, mendekatkan wajahnya ke arah kakek, dan kakek menyambutnya dengan lembut. Dalam pelukan yang tulus dan hangat, mereka merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar cinta. Aisyah merasa aman, terlindungi, dan diterima. Mereka berdua duduk bersama, menikmati momen yang tidak biasa, momen yang hanya mereka berdua yang memahami. Waktu berjalan, dan akhirnya Aisyah menyadari bahwa ia harus kembali ke kehidupan nyata. Ia menatap kakek dengan tatapan penuh arti, seolah enggan berpisah. "Kakek, terima kasih sudah memberikan saya pengalaman ini." Kakek mengangguk, matanya teduh. "Pergilah, nak. Dunia di luar sana menunggumu. Tapi ingatlah bahwa hati kita selalu terhubung, meski tak lagi bersua." Aisyah menahan air mata, berusaha tegar. Dengan berat hati, ia berpamitan kepada kakek, meninggalkan gubuk itu dengan perasaan yang penuh kenangan. Hutan itu tidak hanya memberikan pengalaman, tetapi juga pelajaran tentang cinta yang tak terduga. Dalam kehidupan, terkadang kita dipertemukan dengan seseorang di waktu dan tempat yang tak terduga. Seperti kisah Aisyah yang menemukan cinta dan kebijaksanaan di tengah kesunyian hutan. Cerita ini mengajarkan bahwa cinta dan persahabatan tidak selalu datang dari tempat yang kita duga, dan terkadang kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk menemukan kedamaian sejati dalam diri kita. Jika kalian menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan komentar di bawah tentang apa yang paling berkesan dari cerita ini. Dengan dukungan dari kalian, kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya yang menginspirasi dan menghangatkan hati. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan segala cita-cita yang kalian impikan segera tercapai.